Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Astagfirullah, 20 tahun salat tahajud tapi masuk neraka, ternyata akibat melakukan hal ini di dunia. Salat tahajud menjadi ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari selesai sholat isya hingga terbitnya fajar dan setelah bangun tidur. Bahkan pengerjaan salat tahajud ini paling diutamakan setelah salat fardu 5 waktu. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram, sementara salat yang lebih utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Bahkan waktu pelaksanaan salat tahajud termasuk ke dalam waktu mustajab memanjatkan doa. Menurut buku kumpulan doa mustajab, pembuka pintu rezeki dan kesuksesan susunan Denny Lesmana, pengamalan salat tahajud yaitu pada sepertiga malam terakhir atau malam hari, mendekati waktu subuh atau sahur. Melalui surah Az-Zariyat ayat 18 Allah berfirman, artinya, dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Berkaitan dengan salat tahajud, ada sebuah kisah mengenai seorang ahli tahajud yang tidak mendapatkan jaminan surga. Mengapa demikian? Simak kisahnya berikut ini, sebagaimana dilansir buku Keajaiban Tahajud, Subuh dan Duha untuk Hidup Berkah, Bergelimang Harta, Sukses, dan Bahagia karya Ferry Taufik Al-Jaquin. Kisah ahli ibadah yang rutin salat tahajud namun tidak dapat jaminan surga. Alkisah, seorang ahli tahajud bernama Abu bin Hashim. Ia merupakan seseorang yang rajin mengerjakan salat tahajud dan tidak pernah meninggalkannya selama 20 tahun. Suatu ketika saat ia ingin mengambil air wudhu, sesuatu mengejutkannya. Sebuah sosok duduk di pekarangan rumahnya. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Mendengar pertanyaan Abu bin Hashim, lalu ia menjawab seraya tersenyum ke arahnya, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kemudian kembali bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab pertanyaan Abu bin Hashim untuk kedua kalinya, "Saya diberitahu untuk menemukanmu, pelayan Allah." Dilihat oleh Abu bin Hashim, malaikat itu memegang buku yang cukup tebal. Lagi-lagi ia melontarkan pertanyaan kepada malaikat tersebut. "Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa? Saya akan buka." Malaikat itu lantas membuka buku tersebut. Abu bin Hashim percaya namanya tercatat di sana, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama Abu bin Hashim tidak tercantum di dalam buku tersebut. Abu bin Hashim kemudian meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Selanjutnya malaikat utusan Allah itu kembali meneliti dengan cermat sembari berucap, "Itu benar, namamu tidak ada dalam buku ini." Mendengar jawaban dari sang malaikat, Abu bin Hashim menangis terseduh-seduh. Ia menyesali dan berkata, "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud dan bermunajat, tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pecinta Allah." "Wahai Abu Hashim, saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur, wudhu dengan air dingin saat yang lain tertidur di tempat tidur, tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda," tutur malaikat tersebut. Penasaran, Abu bin Hashim bertanya lagi kepada malaikat mengenai penyebab namanya tidak tercantum. Malaikat kemudian menjelaskan, "Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri." Ada tetangga Abu bin Hashim yang sakit atau kelaparan namun beliau tidak melihat atau membantunya untuk memberi makan. Karenanya sosok Abu bin Hashim yang tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan Allah tidak tercantum namanya dalam buku tersebut. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Tuhan jika Anda sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan Allah? Tambah sang malaikat. Hal itu lantas membuat Abu bin Hashim menyadari sesuatu. Hubungan pemujaan manusia tidak hanya berfokus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga sesama manusia. Menurut Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa ibadah yang diimbangi dengan perbuatan tercela bisa menjadikan seseorang masuk neraka. Kalau ada orang yang rajin sholat tetapi masih bermasalah dengan tetangganya, maka ada yang salah dengan sholatnya itu, tutur Ustadz Adi Hidayat. Pendiri Quantum Ahyar Institute ini, sebagaimana ditayangkan di kanal ceramah pendek di jaringan YouTube, mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab,
Menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu ialah yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, zakat, akan tetapi di dunia ia telah mencaci orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain tidak hak, menumpahkan darah yang lain, memukul orang lain. Maka kebaikannya diambil dan diberikan kepada korban-korbannya. Sampai jika kebaikannya habis dan tanggungannya belum selesai, kesalahan dosa yang ada pada orang-orang tersebut diambil dan ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Kalau ada orang yang sholat tapi rajin mencela orang lain, maka ditransfer pahala sholatnya itu kepada orang yang dia cela. Jelas Ustadz Adi Hidayat. Jika orang sholatnya benar, kata Ustadz Adi, maka ada 5 hal yang dia dapatkan. Mudah hidupnya, tenang hatinya, doanya cepat dikabulkan, sukses dalam kehidupannya, dan baik dalam perilakunya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Memperhatikan dan menyimak hadis tentang orang yang bangkrut tersebut, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Ciri orang yang akan bangkrut di akhirat nanti ditandai bahwa orang itu saleh secara ritual atau individual, yakni orang tersebut rajin sholat, tertib puasa, dan rutin membayar zakat. Namun disayangkannya, ia tidak soleh secara sosial, ditandai dengan banyaknya kesalahan yang ia perbuat terhadap sesama dengan suka mencaci maki, menfitnah, makan harta secara tidak sah, menumpahkan darah orang yang dilindungi, serta suka melakukan tindak kekerasan semisal memukul dan sejenisnya. Hal ini juga sebagai peringatan orang yang hanya mementingkan kesolehan ritual dan tidak soleh secara sosial. Bisa juga sebagai peringatan bagi orang yang ibadah vertikalnya tertib namun tidak memiliki efek manfaat kepada sesama. Dikarenakan di akhirat dinar dan dirham sudah tidak laku dan diberlakukan lagi, maka amal solihlah sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain akan diambil buat membayar atau menebus kesalahannya. Jika mencukupi tentunya tidak terlalu masalah. Namun jika belum mencukupi, padahal amal solehnya telah habis, sementara tuntutan orang yang dirugikan belum selesai, maka dosa orang yang dirugikan tadi diambil untuk dibebankan pada orang yang berbuat salah tadi. Singkat cerita, orang bangkrut di hari akhirat itu memiliki banyak amal kebaikan, namun sayangnya kesalahan pada sesama lebih besar nilainya dari pahala yang berhasil ia kumpulkan. Nasib akhirnya bisa ditebak karena amal kebaikannya habis dan saldo dosanya bertambah, maka tempat akhirnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, agar kita selamat dari kebangkrutan akhirat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, selalu waspada agar jangan sampai kebanyakan melakukan kesalahan dan dosa pada sesama, baik berupa ucapan, sikap, maupun perbuatan. Ketiga, selesaikanlah di dunia jika kita memiliki kesalahan pada sesama dengan jalan menyesali dan meminta maaf kesalahan itu, serta kalau perlu gantilah kerugian itu agar mendapat pengampunan dan kerelaan orang yang kita rugikan. Keempat, usahakan bahwa timbangan amal kebaikan kita tetap lebih banyak dan berat dibanding timbangan dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap manusia. Lakukan secara benar. Pada dasarnya orang yang telah beramal soleh tidak akan menjadi orang yang bangkrut bila ia melakukan secara benar. Karena amal soleh yang dilakukan secara benar bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Orang yang sholat secara benar tentu ia akan selalu berupaya untuk tidak berbuat dosa kepada orang lain. Bukankah sholat sebenarnya untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Sebaliknya, orang yang tidak benar sholatnya, yaitu mereka yang lalai tentang makna sholat, mereka akan tetap tergolong sebagai orang yang celaka. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Karena orang seperti itu setelah sholat pun tetap suka berbuat dosa, misalnya menyakiti atau membuat orang susah. Berikutnya adalah puasa. Puasa yang dilakukan dengan benar akan menjadikan yang bersangkutan sebagai yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yaitu mereka yang selalu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, antara lain tidak menyakiti atau menyusahkan orang lain. Sebaliknya, puasa yang tak benar, misalnya hanya mampu menahan perut dan farajnya, tidak akan berhasil mengendalikan diri dari perbuatan dosa, terutama kepada manusia. Begitu juga dengan zakat dan sedekah. Zakat atau sedekah yang dikeluarkan secara benar bisa mensucikan dan membersihkan jiwa yang bersangkutan. Quran Surat Taubah ayat 103. Benar yang dimaksud adalah sedekah atau zakat dikeluarkan dengan ikhlas, tanpa ada unsur pamer, serta tanpa menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Sholat 60 tahun tidak pernah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa penyebabnya?
Ini penjelasan Al-Quran dan hadis. Pernahkah Anda membayangkan orang yang mengerjakan sholat selama hidupnya tapi sholatnya itu tidak pernah diterima? Kenapa bisa orang yang sepanjang hidupnya sholat tetapi tidak diridhoi atau diterima oleh Allah? Semua itu pasti ada penyebabnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita mulai dari sebuah hadis sahih yang menyatakan beberapa alasan sholat tidak pernah diterima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan sholat selama 60 tahun tetapi tidak diterima sholatnya. Mungkin karena ia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Sahih At-Targhib 529. Ada juga hadis lain yang memperkuat keterangan mengenai orang-orang yang sholatnya tidak pernah diterima ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, manusia paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholat. Mereka para sahabat berkata, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau bersabda, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, atau beliau bersabda, dia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis ini sahih berdasarkan riwayat Ahmad dalam Al-Musnad nomor 310. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tahrij Al-Mishkah nomor 885. Alasan lain orang yang tidak pernah diterima sholat karena sebagian orang ada yang tergesa-gesa berwudu. Akibatnya tidak sempurna wudhu saja, tapi juga ada sebagian anggota tubuh yang tidak basah terbasuh air. Maka yang demikian wudhunya menjadi tidak sah, maka sehingga sholat pun menjadi tidak sah. Perhatikan hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudhu dengan api neraka. Hadis Bukhari nomor 165 dan Muslim nomor 241. Dengan demikian, seorang muslim harus memperhatikan bagaimana cara tuntunan sholat, mulai dari berwudu hingga saat melaksanakannya. Seorang muslim hendaknya senantiasa memperbaiki amalan sholat karena amalan sholat ini adalah yang paling pertama diperiksa saat seorang muslim meninggal dunia dan berada di dalam alam kubur. Sholat adalah ibadah yang membedakan umat Islam dengan umat lainnya. Sholat di dalam Islam ada yang wajib dan sunnah. Semua hidup seorang muslim diisi dengan sholat. Jika tidak mampu sholat berdiri, maka dilakukan dengan duduk. Jika masih tidak bisa, sholat dilakukan dengan berbaring. Jika berbaring tidak bisa sholat, maka dengan isyarat jari. Kalau isyarat jari masih tidak bisa, maka sholat cukup dibaca dalam hati. Jika masih tidak bisa sholat di dalam hati, maka pada saat itu, seorang muslim disolatkan alias mati atau meninggal dunia. Maka pertanyaan terbesar, apakah sholat yang kita kerjakan selama ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Sudahkah sholat kita memenuhi syarat dan rukunnya? Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.